Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Bonita Puspanegara. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta, kelas 05 semester 4 dengan NPM 1910242. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi hukum agraria mengenai hak menguasai dari negara. Hak menguasai dari negara. Apa itu hak menguasai dari negara? Hak menguasai dari negara adalah nama yang diberikan oleh UU PA kepada lembaga hukum dan hubungan hukum yang konkret antara negara dan tanah rakyat Indonesia. Kewenangan negara di bidang pertanahan merupakan pelimpahan tugas bangsa. Kewenangan tersebut bersifat publik semata-mata. Dalam penjelasan 2 bahwa UU PA berpangkal pada pendirian, bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945 tidak perlu dan tidak pada tempatnya bahwa bangsa Indonesia atau negara bertindak sebagai pemilik tanah, karena negara hanya sebagai organisasi kekuasaan tertinggi dari seluruh rakyat dan bangsa yang bertindak selaku badan penguasa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hak menguasai negara adalah suatu kewenangan atau wewenang formal yang ada pada negara dan memberikan hak kepada negara untuk bertindak baik secara aktif maupun pasif dalam bidang pemerintahan negara. Dengan kata lain, wewenang negara tidak hanya berkaitan dengan wewenang pemerintah semata, akan tetapi meliputi pula wewenang dalam rangka melaksanakan tugasnya. Mengapa? Karena tanpa adanya penguasaan negara, maka tidak mungkin tujuan negara yang telah ditetapkan dalam konstitusi atau undang-undang dapat diwujudkan. Namun, penguasaan oleh negara itu lebih dari semacam penguasaan kepada negara yang disertai dengan persyaratan tertentu, sehingga tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang. Hal ini dapat mengakibatkan pelanggaran hukum kepada masyarakat. Pada dasarnya, pemberian kekuasaan dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu pemberian kekuasaan yang bersifat atributif, dan yang kedua yaitu pemberian kekuasaan yang bersifat derivatif. Pemberian kekuasaan yang bersifat atributif merupakan pemberian kekuasaan yang disebut sebagai pembentukan kekuasaan, karena dari keadaan yang belum ada menjadi ada. Kekuasaan yang timbul karena pembentukan ini bersifat asli. Pada pembentukan kekuasaan semacam ini menyebabkan adanya kekuasaan baru. Sedangkan pemberian kekuasaan yang bersifat derivatif merupakan pemberian kekuasaan yang disebut juga sebagai pelimpahan kekuasaan, karena dari kekuasaan yang telah ada dialihkan kepada badan hukum publik yang lain. Oleh sebab itu, kekuasaan ini bersifat derivatif. Lalu, siapa subjek hak menguasai negara? Subjek hak menguasai negara adalah Republik Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan objek hak menguasai negara adalah semua tanah dalam wilayah Republik Indonesia, baik tanah-tanah yang tidak dihaki maupun tanah-tanah yang sudah dihaki dengan perorangan oleh UU PA. Disebut sebagai tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara, disebut sebagai tanah negara. Lalu, tanah negara yang dikuasai langsung oleh negara yaitu tanah-tanah yang atasnya tidak dikuasai dengan suatu hak atas tanah. Dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa tanah negara dapat berupa yang pertama, yaitu tanah yang diserahkan sukarela oleh pemiliknya. Yang kedua, tanah yang sudah berakhir jangka waktu dan tidak diperpanjang lagi. Yang ketiga, tanah-tanah yang pemegang haknya meninggal dunia tanpa memiliki ahli waris. Dan yang keempat, yaitu tanah-tanah yang ditelantarkan. Yang terakhir, tanah-tanah yang dipakai untuk kepentingan umum sesuai dengan tata pencabutan hak yang tertulis dalam
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 dan aturan-aturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum lainnya. Berdasarkan latar belakang penguasaan tanah, tanah negara berasal dari 6. Yang pertama yaitu tanah garapan masyarakat, yang kedua tanah bekas hak, dan yang ketiga ada tanah yang berdasarkan peraturan undang-undang menjadi tanah negara. Yang keempat, tanah yang berasal dari pelepasan hak. Yang kelima adalah tanah bekas kawasan hutan, dan yang terakhir adalah tanah objek land from. Sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.